Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Pada hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Allah Tuhan kita menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa, mari sapa kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Mari sama-sama kita bangkit untuk berdiri. Mari kita sama-sama membuka hati kita kepada Tuhan dan datang ke hadapannya dengan sungguh-sungguh. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan perlindungan-Mu ya Tuhan yang kami terima hingga pada hari ini Yesus. Sehingga Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan dalam keadaan sehat. Engkau tahu ya Bapa, pada hari ini ya Tuhan kami datang ke hadapan-Mu dan melihat dengan kekaguman padamu Yesus yang telah naik ke surga. Kenaikan-Mu menandakan kemenangan Tuhan atas maut dan dosa dan memberikan jaminan hidup bagi kami ya Tuhan, bahwa pada suatu hari nanti kami akan dipersatukan dan pertemukan bersama dengan-Mu ya Tuhan dalam kemuliaan-Mu ya Yesus. Engkau juga Tuhan yang menuntun kami Bapa pada hari ini Yesus, memberkati ibadah ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan kami dengan penuh sukacita, penuh sorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga merasakan hadirat-Mu masuk ke dalam kehidupan kami Tuhan, berkuasa atas tubuh, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan hanya kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Hanya kepada-Mu kami berserah dan percaya. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Satu saja kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami telah merasakan hadirat-Mu bersama dengan kami, bersama-sama dengan kami di sini Yesus. Terima kasih Bapa. Memenuhi
Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan.
Biarkanlah biar awan kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah roh-Nya Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan kita. Kita naikkan syukur kita hanya kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan. Bersyukur Yesus. Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Engkau Bapa yang setia. Terpujilah Tuhan. Engkau besar dan mulia. Kami percaya akan berikan kekuatan dan kebijaksanaan dan Kerajaan-Mu Tuhan yang menyediakan tempat yang terbaik bagi kami umat-Mu. Haleluya. Memenuhi kami Tuhan dengan kudus-Mu. Penuhilah kami ya Tuhan, dan hadirlah bersama kami Yesus di tempat ini Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kami Tuhan hikmat dan kebijaksanaan daripada Roh Kudus-Mu Yesus. Engkau yang membimbing setiap langkah kami ya Tuhan, untuk tetap hidup di dalam kebenaran dan kasih-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersandar padamu dan mengandalkan-Mu dan menaruh harapan hanya kepadamu Yesus, berserah hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seperti sari di sungai-Mu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru.
penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan, sekali lagi katakan, penuhiku ya Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minatku, penuhiku. Amin Tuhan, Kau memuji kami Yesus, dengan hadirat-Mu masuk bersama dengan kami dalam hari ini ya Tuhan. Kau juga mencurahkan kuasa Roh Kudus bersama dengan kami ya Yesus, sehingga biar kami penuh Tuhan dengan kasih karunia-Mu dan Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, penuhiku ya Tuhan. Amin ya Tuhan. Urapiku, urapiku dengan Dia, dengan minatku, syukur bagimu Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya seperti Engkau Tuhan. Engkau sungguh-sungguh besar dan Allah yang hidup. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama-sama untuk bangkit berdiri. Dengan semangat kita memuji Tuhan. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Mari berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Dengarlah panggilannya untuk mendengar. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan
disembah adalah Raja. Amin. Masih kita tetap berdiri untuk memuji Tuhan. Masih kita bertepuk tangan dan bersorak-sorai memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin Yesus. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa, oh Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kaulah berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertatakan Tuhan Rajaku. Katakan, syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa, oh Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kaulah berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertatakan Tuhan Rajaku. Mari sama-sama kita katakan, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertatakan Tuhan Rajaku. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Dan silakan jemaat duduk kembali. Benar Tuhan, firman-Mu lebih indah daripada permata. Untuk itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Kami siap Yesus. Syukur bagimu Tuhanku. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira.
sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Mari sama-sama. Lebih indah dari permata, kasih Yesus. Kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis, Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. lebih indah. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku, kasih Yesus dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Bersyukur. dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Hari ini kita mengingat kembali apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu tentang kenaikan pribadi yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya yang diperingati hari kenaikannya adalah Yesus Kristus, dan seluruh dunia tahu itu. Bersyukurlah kita
menjadi umat pilihannya, umat kesayangannya, menjadi anak-anak yang dikasihinya. Kita semua dilayakan oleh karena kebaikannya, oleh karena darah Yesus yang melayakkan kita, yang menebus kita, menjadikan kita baru di dalam Dia. Mari renungkan hidupmu. Mungkin tahun-tahun hidupmu bukanlah tahun-tahun yang baik yang engkau kerjakan. Mungkin hari-harimu pun bukan hari-hari yang baik yang engkau lakukan. Mungkin sepanjang minggu ini pun, sepanjang beberapa hari ini pun, mungkin lebih banyak hal-hal yang tidak benar yang kita kerjakan. Tetapi Yesus selalu setia bagi kita. Ingatlah bahwa kasih-Nya yang besar bukan untuk disia-siakan, tetapi untuk kita boleh setia di hadapan-Nya, lakukan kebenaran firman-Nya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami, besar kecil, tua muda. Biarlah kami sungguh-sungguh menyembah Engkau, karena kami semua sama di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sama-sama berharga di hadapan-Mu, dan kami adalah sama-sama umat kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk hari ini, untuk perkumpulan ini Tuhan, untuk gereja ini, umat Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih kami masih bisa duduk dan mendengarkan firman Tuhan, karena kami tahu ada saudara-saudara kami Tuhan, daerah penyelesaian Tuhan, mereka gak bisa duduk tenang, karena mereka harus berjaga-jaga. Kalau ada misil yang akan ditembakkan, ada rudal yang akan ditembak, bahkan mereka harus bertarung dengan maut setiap hari. Dan biarlah kami Tuhan tidak menjadikan apa yang mereka alami hanya sebagai satu tontonan, satu pengetahuan saja, tetapi kami menjadikan itu sebuah pelajaran bahwa kami harus semakin bergiat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami harus semakin tekun, semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan, karena kami tidak tahu kapan, karena kami tidak tahu hari, jamnya, tapi biarlah kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ajak kita untuk menyembah Tuhan. Belajarlah untuk menyembah Tuhan. Belajar untuk mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Berterima kasihlah pada Tuhan.
Bagaikan tanah yang subur Tuhan. Demikianlah kami semua di tempat ini. Ketika benih firman diberitakan di atas mimbar ini Tuhan, biarlah itu boleh tertanam dan bertumbuh dan berakar dengan kuat, dan kami menghasilkan buah yang lebat. Itulah yang terjadi bagi setiap umat Tuhan di tempat ini. Semuanya Tuhan, semuanya mengalami hal yang sama. Oleh karena Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap Tuhan untuk kami diberkati. Sehingga hidup kami Tuhan yang lemah akan dikuatkan. Yang miskin akan diberkati. Yang dalam kesusahan dia akan mengalami kelegaan. Yang putus asa tidak akan putus asa lagi Tuhan. Mereka akan menemukan kemenangan di dalam Yesus Tuhan. Mereka menemukan jawaban di dalam Yesus Tuhan. Karena Kau satu-satunya sumber jawaban kami ya Tuhan. Kau satu-satunya sumber pertolongan kami Tuhan. Engkaulah solusi di dalam hidup kami ya Tuhan. Baik usia muda, usia tua, semuanya memerlukan Engkau Tuhan. Semuanya membutuhkan Engkau Tuhan. Tidak ada yang kurang Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Untuk itulah kami ada di tempat ini ya Tuhan. Untuk kami dikuatkan. Untuk kami semakin memahami akan Engkau Tuhan. Sehingga kami hidup berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus yang bekerja bagi kami semua. Tidak ada satupun dari kami yang tidak mengalami lawatan Tuhan. Oleh karena Roh Tuhan ada di tempat ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. 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 Iya, haleluya. Terima kasih sudah mau datang. Bapak, Ibu, anak-anak muda, tunas remaja, anak sekolah minggu. Terima kasih sudah mau datang. Kanan kiri, kasih senyum. Pandang dulu kanan kirinya. Kasih senyum dulu. Nanti takutnya di sebelah kiri dan di sebelah kanannya nggak dicakapin ya kan? Karena nggak cakapan orang itu. Masih ada yang begitu di sini? SKT. Masih ada? Masih ada yang SKT di sini? Bertobat ya. Orang-orang yang SKT itu nggak ada tertulis namanya di kerajaan surga. Karena Tuhan kita penuh apa? Penuh apa? Ih, suaranya pelan kali. Penuh apa? Penuh apa Tuhan kita? Penuh kasih. Kalau kita penuh apa? Kalau kita penuh apa? Penuh damai. Oh, coba bilang dulu kanan kirimu. DAMAI, damai bilang. Ya, yang ke belakang juga bilang di belakangmu sama depanmu. DAMAI, damai. Haleluya. Harus dong. Kalau nggak suka damai, berarti dia bukan anak Tuhan. Karena Yesus itu penuh damai. Yesus penuh kasih. Dia tidak pernah tebarkan benci, apalagi gosip. Ya, pernah dengar Yesus bergosip? Siapa pernah membaca di Alkitab Yesus bergosip? Pernah nggak dia sengaja ambil waktu sama ke-12 rasul, lalu mulai ngata-ngatai kayak gini loh Raja Herodes itu. Atau dia mulai ngata-ngatai kayak gini loh itu. Atau si Zakeus itu kayak gini loh, pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah kita temukan. Dan tidak akan kita temukan. Kenapa? Karena Yesus adalah kasih. Jadi itu nggak pernah ada terbersit. Dan Yesus tidak pernah membawa yang namanya kebencian, kemarahan, dendam, emosi. Itu hanya ada pada satu oknum. Tahu siapa oknumnya? Yang ada kebencian, ada kemarahan, ada sakit hati, ada dendam, ada SKT. Itu biasanya ada pada siapa?
Yang itulah Bu. Bisa dibawa nanti aku di borgol aku kalau dibilang itu. Ada pada siapa? Ada pada iblis. Katakan ada pada iblis. Iya, jadi kalau yang di hatinya nih masih ada kebencian, ada kemarahan. Aduh, hati-hati. Yesus tidak pernah seperti itu. Maka kita akan melihat di Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya setiap orang yang datang ke rumah Tuhan dan hatinya menginginkan untuk dipenuhi oleh firman Tuhan, pastilah akan diberkati. Kan ada lagunya, diberkati yang datang dalam namanya. Nah, kalau kalian atau kalau saudara-saudara datang dalam nama Tuhan, pastilah diberkati. Yuk kita melihat. Sudah dapat semuanya? Baiklah, kita akan membaca. Saya yang di ayat pertama, nanti saudara-saudara sekalian membaca di ayat yang kedua kita ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Yuk sama-sama kita baca, 1, 2, 3 ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, perumpamaannya sering kita dengar. Ya, sering dibaca mungkin, yang rajin yang baca firman Tuhan. Ya kan, sering dengar-dengar khotbah mungkin hal ini sudah tidak asing lagi. Tetapi kadang-kadang hal yang tidak asing ini apakah kita pahami? Apakah kita hidupi? Apakah kita mengerjakannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Hanya itu atau hanya lewat begitu saja? Mengalir. Tidak ada yang diperhatikan. Saya ambil temanya adalah kesetiaan. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Cuman Yesus loh yang diperingati hari kenaikannya. Kita punya kalender berapa bulan? Berapa bulan? Siapa yang rajin lihat kalender? Siapa yang rajin lihat kalender? Rajin ya. Buat apa lihat kalender? Buat libur. Anak-anak libur katanya. Kalau yang tua-tua yang kerja gajian. Anak-anak muda nunggu tanggal kiriman. Ya. Selama lihat kalender itu ada berapa bulan? 12 bulan. Ada enggak? Di situ di 12 bulan itu pernah dibaca memperingati hari kenaikan selain Tuhan Yesus. Ada enggak? Ada enggak? Pernah baca enggak? Enggak ada.
Cuman kenaikan Tuhan Yesus yang dituliskan di situ. Dan itu seluruh Indonesia jadikan sebagai hari libur. Untuk semua orang Kristen bisa beribadah. Hebat gak Tuhan kita? Hebat gak Tuhan kita? Yuk katakan dulu sama kanan kirimu, Tuhan kita hebat. Sadar gak Tuhannya hebat? Siapa yang gak sadar Tuhannya hebat? Ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang hebat loh. Bayangkan nama Yesus cuma dikenal di sini kah? Cuma di Danau Poso kan nama Yesus dikenal? Atau cuma di Ayahanda kan dikenal? Apakah bangsa-bangsa lain tidak mengenal Yesus? Apakah bangsa-bangsa tidak menceritakan tentang kebesaran Tuhan Yesus? Apakah bangsa-bangsa lain tidak melihat kuasa Tuhan Yesus? Coba lihat hamba-hambanya yang dipakai di seluruh bumi ini. Ya, dengan kebaktian mungkin ada yang katakan festival lah, mungkin yang di Indonesia lebih sering disebut KKR lah, dengan ibadah dengan jumlah manusia yang berduyun-duyun. Buat apa mereka datang? Buat lihat pengkhotbah kah? Tidak akan ada yang datang kalau hanya mau lihat pengkhotbah. Tetapi yang melihat, yang membuat mereka datang, jiwa-jiwa banyak datang, itu siapa? Itu adalah Tuhan. Roh Tuhanlah yang membawa. Sama hari ini ada orang-orang datang ke tempat ini. Siapakah yang membuat kalian datang? Siapakah yang membuat saudara-saudara datang? Sayakah? Tidak. Tapi Roh Tuhan itulah yang membawa saudara-saudara ke tempat ini. Bukan saya. Mana bisa satu orang pun saya bawa paksa kalau enggak mau. Tapi sekeras apapun hatimu, kalau Roh Tuhan sudah bekerja dalam hatimu, kau turut. Kesetiaan. 10 orang gadis. Ya. Nah, di 10 orang gadis ini dibedakan. Ada 5 yang bijaksana, ada 5 yang bodoh katanya. Nah, kenapa dibilang bodoh? Tidak pintarkah dia dalam matematika? Tidak tahukah dia bahasa Inggris? Tidak tahukah dia cara hitung-menghitung? Atau cara melihat atau membaca? Apakah itu yang disebut bodoh di dalam Alkitab ini? Saya katakan tidak. Tetapi yang dikatakan bodoh di sini adalah mereka adalah orang-orang Kristen, anak-anak Kristen, ya. Mungkin mereka adalah orang-orang tua yang sudah menjadi orang percaya, mereka keluarga-keluarga yang sudah menjadi orang percaya, tunas remaja, muda-mudi, bahkan mungkin anak-anak sekolah minggu yang sudah menjadi percaya. Tetapi mereka disebut bodoh karena apa? Tahu karena apa dibilang bodoh? Karena orang-orang ini walaupun mereka sudah terima Yesus, tapi orang-orang ini tidak mau dengar nasihat, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Amsal banyak memberitahu tentang nasihat-nasihat, cara bergaul untuk anak-anak remaja, bagaimana anak-anak bersikap kepada orang tua, ada di Amsal. Tetapi anak yang bebal tidak akan melakukan itu, makanya disebut bodoh. Bukan karena bodoh matematika, bukan karena nggak tahu menghitung, itu namanya pemalas, tidak mau belajar. Ini menceritakan tentang orang-orang yang sudah percaya Yesus, tapi tidak mau tunduk pada firman, suka kompromi dengan dosa. Di gereja bukannya lihat firman Tuhan, tapi lihat handphone, Instagram, ini orang bodoh. Bertobat. Kau terhitung bodoh di hadapan Tuhan. Jangan merasa pintar. Di hadapan Tuhan tidak perlu banyak gaya. Halo? Tuhan gak lihat gaya loh. Tapi Tuhan lihat kesetiaan, katakan amin. Secantik apapun engkau, seganteng apapun engkau, sekaya apapun engkau, kalau kau tidak setia, kau kompromi pada dosa,
kau tidak melakukan firman, itu kau bodoh di hadapan Tuhan. Kurang nilainya, bahkan bisa tak bernilai. Saya banyak melihat orang-orang pintar, tapi hidupnya hancur. Orang-orang cantik, orang-orang ganteng, gila. Kemana mereka kok bisa seperti itu? Karena mereka bodoh. Anak-anak muda hancur masa depannya. Karena mereka bodoh. Karena mereka tidak melakukan firman di dalam hidupnya. Sudah ada firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk akan menghilangkan kebiasaan yang baik. Tapi gak mau dengar. Tetap diikuti yang jahat. Tetap dilakukan yang tidak benar. Tetap diikuti kawan yang tidak benar. Akhirnya hidupnya hancur. Dan itu adalah orang bodoh di hadapan Tuhan. Membiarkan kehidupan yang sudah diberikan Tuhan kepada hal-hal yang sia-sia. Kan bodoh lah. Ini yang dikatakan bodoh. Jadi kalau ada yang merasa bahwa anaknya tidak pintar atau dirinya tidak pintar, cek dulu. Itu mungkin malas orangnya, gak mau grow up, gak mau berubah, gak mau membuat diri lebih baik. Belajar terus. Dan tidak menjaga hati. Itulah 5 gadis yang bodoh itu. Cek dulu diri kita. Termasukkah kita bilangan ini? Kalau kita termasuk, katakan dalam hatimu, aku bertobat. Banyak kan kayak gitu? Hari ini banyak anak-anak muda ambil jalan yang salah. Iya kan? Orang-orang Kristen banyak ambil jalan yang salah. Kan udah tahu. Bahkan di ayat yang sebelum, di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Yesus akan datang di awan-awan kelak. Dia akan sama datangnya ketika dia sama naik ke surga. Tapi kenapa orang masih bisa disesatkan? Ada orang yang dari sana mengatakan, memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, kenapa mau terikut? Lalu di sana juga ada yang mengatakan, aku adalah Mesias, kenapa mau terikut? Lalu ada lagi di daerah selatan, barat daya, banyak orang berusaha untuk menyesatkan, kenapa mau ikut? Ya karena bodoh. Hanya orang bodoh yang bisa disesatkan. Kalaulah kita setiap hari seperti 5 gadis bijaksana, manalah mungkin bisa disesatkan. Siapa itu gadis bijaksana? Amsal pada ayat 23 mengatakan orang yang menjaga hati. Hatinya tetap dijaga. Bukan maksudnya dijaga-jaga biar jangan kemasukan air. Bukan. Tapi tetap berpedoman kepada firman. Gak sembarangan mempercayakan diri kepada siapapun kecuali kepada firman Tuhan. Tetap memelihara firman Tuhan dalam hati sehingga terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Semua usia loh, bukan hanya orang besar. Anak-anak jangan berpikir bahwa aku adalah makhluk yang masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Siapa bilang? Engkau dari kecil pun taunya menipu, membohong. Kau bohongi orang tua. Bukan hanya orang tua, orang-orang dewasa. Anak-anak kecil pun harus bertobat. Mulutnya dipakai yang benar. Bertahun-tahun bersama anak-anak di sini, tolong mulutnya dipakai yang benar. Jangan dipakai mulut yang tua yang gak benar. Anggota tubuhnya dipakai untuk yang benar. Kalau mau tunjukkan adu kekuatan, masuklah ring tinju. Karena di situ diberikan kekuatan untuk pukul memukul. Karena di situ siapa yang kuat, dia yang menang. Masuk ring tinju sana, gak ada yang larang. Kamu menang dapat duit, ya kan? Ada
juara tinju kok, ada kelas-kelasnya. Gadis bijaksana mereka adalah orang-orang yang selalu tetap memiliki persekutuan kepada Tuhan. Mereka tidak menjadi orang yang lupa untuk berdoa, lupa untuk baca firman. Terlalu sibukkah kita sehingga tidak pernah baca firman? Udah berapa perusahaan yang punya perusahaan saja pun yang sudah bertobat itu memberikan waktu untuk baca firman. Raja Daud, dia seorang raja, sibuknya minta ampun. Tapi firman Tuhan katakan, menceritakan bahwa 7 kali sehari dia lakukan penyembahan kepada Tuhan secara pribadi. Sesibuk apa kita? Berapa perusahaan sih? Berapa yayasan dipegang? Berapa cabang gereja dibuka? Sedangkan orang-orang yang memiliki cabang besar aja gereja di mana-mana baca Alkitab kok terus. Ada persekutuan indah. Mereka yang pengurapannya besar juga masih sempat datang kepada Tuhan. Kita kok seolah-olah kita udah nampak hebat. Padahal ada lagu gini, atong kosong berbunyi nyaring. Kenapa kita gak menjadi seperti gadis bijaksana ini? Kita nggak tahu kapan waktunya Yesus datang. Tapi kita harus tetap setia. Anak-anak harus tetap setia, remaja, muda-mudi, orang-orang tua harus setia. Banyak orang pergi ke gereja, tapi hanya sebagai seperti isi absen. Biasakanlah kalau kita baik itu ikut persekutuan, ya kan ada kebaktian-kebaktian. Biasakan kita mau cari firman Tuhan. Jangan cari yang lain. Untuk apa kita kumpul-kumpul? Memuji Tuhan, tujuannya untuk mencari Tuhan. Supaya setiap hari kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Banyak orang tidak setia. Hari ini coba lihatlah. Anak-anak muda lebih suka di luar sana daripada di gereja. Enggak menarik katanya di gereja. Enggak suka baca firman kadang. Berdoa apalagi, ngantuk. Enggak menarik yang berhubungan dengan Tuhan. Tidak menjaga kesetiaan. Mereka sudah percaya. Tapi ingat ya, iblis juga percaya. Oh Yesus adalah Tuhan. Tapi dia bukan orang, dia bukan oknum yang mau tunduk, taat, apalagi setia pada firman. Karena kalau dia memang setia, dia gak akan jadi iblis loh. Kita harus setia. Tapi setia kita bukan setia yang pasif. Kita harus aktif. Jangan kita setia hanya untuk diri kita saja. Kita juga harus menunjukkan kesetiaan kita itu, buah-buah kesetiaan kita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi hari ini kita harus benar-benar melakukan hal yang tepat, yang membuat hidup kita lebih baik ke depan. Jangan menjadi orang Kristen kapal selam, lama-lama tenggelam. Kita beribadah bukan karena keinginan kita, kapan gue mau, kapan gue ingin. Tidak boleh. Dimanapun kita berada, kita harus tetap ada persekutuan dengan Tuhan. Supaya ada buah-buah kesetiaan yang dilihat. Amin. Kehidupan kita memancarkan itu.
Karena di dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bayangin, ada seorang anak muda, dia sudah terima Yesus. Dia baik, melakukan hal-hal yang baik, baguslah hidupnya. Tapi satu kali dia mengikuti cara hidup kawannya, dia hidup seks bebas, langsung kena HIV dia. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan dia hidup. Gak mati langsung dia. Masih ada kesempatan hidup, dia bisa sembuh dari sakit itu. Yang seperti itu Kak kesetiaan. Kita harus tetap bertahan. Bertahan dalam apa? Kita harus mengikuti Yesus. Kasih kita jangan dingin. Ini banyak nih sesama Kristen, tapi tidak ada kasihnya seperti Yesus. Gimana nih? Nengok temannya lebih cantik iri. Nengok kawannya jelek diejek. Pening kepala ya kan? Nengok kawannya berhasil dikata-kata yang tidak benar. Kawannya lagi sedih diejek lagi. Mana kasihnya? Katanya percaya pada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hal-hal yang dikerjakan setiap hari tidak seperti yang dikerjakan Yesus. Oleh karena itu setia di sini kita tetap setia melakukan firman, amin. Tidak cukup hanya percaya Yesus aja, tidak cukup. Setia lakukan firman. Setia untuk melakukan apa nasihat-nasihat firman. Bacalah firman Tuhan itu. Hei engkau anak-anak, bagaimana sikapmu sesama engkau berteman? Itu ada dituliskan. Lalu anak-anak muda, sekarang banyak goda-godaan terhadap engkau. Ya kemarin, Open BO. Bayangin umur 16 tahun ya. Umur 16 tahun jual diri. Hebat kan? Umur 16 tahun itu kelas berapa itu? Anak muda kelas berapa itu? Ya? SMA kelas 1 kah? Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2 tergantung tahun masuknya dia. Masih SMA udah jual diri. Mau jadi apa? Tolong anak-anak muda ya, jangan pernah menginginkan sesuatu yang bisa membuat engkau melakukan hal yang tidak benar. Ya, saya banyak melihat anak-anak muda pengen handphone Apple, pengen ini, dia nggak sanggup beli gitu. Jadi dipakainya lah sebuah cara. Mau cara nggak benar kah, cara nggak pantas kah, yang penting harus dapat handphone yang mahal. Bertobatlah. Jangan terlalu menginginkan hal-hal yang tinggi. Syukuri apa yang Tuhan beri pada kita, amin. Kalau hari ini nggak ada handphone, ya nggak jadi masalah. Nanti kalau ada rezeki sudah bekerja kan pasti bisa beli handphone. Kalau handphonenya hanya handphone kuluk-kuluk saja bisa lempar anjing mati. Gak jadi masalah. Kalau hari ini belum bisa punya pakaian yang sebagus kawan pakai, gak jadi masalah. Yang penting kau bersih lah. Jangan bawa ketek, ya kan? Secantik apapun kau kalau bawa ketek pasti semua minggir. Bener ya? Yang penting bersih lah. Mandi. Jangan gak mandi. Lihat tangannya penuh dengan kotoran gak? Nanti salaman sama orang, semuanya kayak kuku serigala, hitam. Harus bersih. Kalau hari ini
belum bisa makan yang enak, bersyukurlah masih bisa makan. Si banyak orang nggak tahu gimana cara mau makan, mungkin bahkan ada yang makan cacing. Saya pernah lihat di berita di Jawa sana mereka makan hewan apa ya, cacing, apakah itu namanya? Mereka masak karena nggak ada yang namanya beras. Ngeri ya. Nah, kalau kita hari cuma bisa makan 1 kali sehari, ya nggak apa-apa lah, nikmati saja. Bukankah ikut Tuhan itu bukan mau enaknya saja, tapi susahnya juga harus dinikmati. Haleluya. Suka dan duka katanya kan. Jalan serta Yesus, yuk jalan sertanya Setiap hari terus. jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. jalan-jalan suka, Jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. iya. Katanya ada jalan suka, ada jalan duka, berarti ada saatnya bahagia, ada saatnya menangis, tapi tetap jalan bersama. Tetap jalan bersama siapa kita? Bersama Yesus. Setialah kepada Yesus. Katakan kepada kanan kirimu, setialah kepada Yesus. Dalam suka dan duka. Iya. Harus setia. Jangan pernah berpikir bahwa orang-orang yang sudah enak-enak dilihat di sana mungkin naik mobil mereka nggak mengalami masa-masa duka. Kita nggak tahu jalan hidup mereka. Kita mungkin hanya melihat ketika mereka sudah berhasil, tapi tidak tahukah kita bagaimana penderitaan mereka. Jadi hari ini kita harus setia. Karena yang tetap bertahan sampai pada kesudahannya, dia yang akan selamat. Haleluya. Wahyu 14 saya bacakan bagi kita. Saya bacakan bagi kita Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi tetap setia. Iman kita tetap kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Harus tetap. Jadi nanti anak-anak gadis kalau ketemu cowok ganteng, naik mobil mewah, pengusaha, kalau beda iman, katakan apa pada hatimu? Katakan apa pada hatimu? Aku pilih Yesus. Aku pilih Yesus. Jadi waktu dia datang kau bilang terima kasih. Jangan sampai imanmu goyah. Haleluya. Iya kan? Gak pernah kau pada yang ini. Lagi ada ini yang suka sama aku, walaupun beda agama. Katakan no. Karena ada lagunya. Anak-anak, adik-adik yang kecil-kecil ini pasti tahu. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu. Cowok ganteng itu bisa aja seruan iblis. Kau tarik dia. Kau tarik dia. Sekarang yang mau dibinasakan siapa? Halo, iblis sama iblis, ngapain lagi ditarik? Hari ini siapa yang disesatkan? Gereja banyak dimasuki oleh pengajaran-pengajaran sesat. Karena apa? Karena pengajaran Yesus bukan dari dunia. Sehingga dunia menolak. Dan iblis tidak suka kalau kita semuanya mendapat tempat bersama Yesus. Jadi dia akan kirimlah orang-orang untuk membuat engkau
Aku tahu dia akan kirim masalah-masalah untuk membuat engkau sama seperti dia tempat tinggalnya nanti. Tapi saya percaya seperti lagu tadi. Katakan apa? Saat iblis menggodaku, apa kita katakan? Tolak dalam nama siapa? Iya, berani nanti dipraktekkan. Berani dipraktekkan nanti. Kalau ada nanti itu adik-adik kecil ini ada teman yang ngajak main ke PS, ya main ke PS kita berenang. Ada duit sudah kucopet uang mamaku 100.000. Kita jalan-jalan 1 hari ini gak usah ke sekolah. Berani nolaknya. Nah, sementara kau dari rumah makanmu tadi nggak makan ya kan, mamamu belum beli beras ya kan, uang jajan tak ada, kelaparan perutmu, haus engkau karena tidak bawa minum, lalu datang kawanmu dengan uang curiannya dan mengajak engkau. Berani tolaknya? Berani katakan tidak? Hah? Mana suaranya? Yakin? Masih ada ku tengok yang gini, macam mana lah aku menolaknya itu. Aku pun lapar pengen makan mie sop. Gak akan ku tolak itu, Be. Gak akan ku tolak itu, Bu. Kesempatan itu, rezeki-rezeki katanya. Udah uang curian rezeki lagi katanya. Udah gak sekolah rezeki lagi katanya. Anak-anak, katakan apa kalau ada hal yang seperti itu? Tidak. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Karena Yesus adalah satu-satunya kekuatan kita. Yesus adalah pertolongan kita. Kami bersyukur padamu Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam. Mari sama-sama kerajaan. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Hari ini saya menantang semua yang ada di tempat ini. Engkau yang mau setia kepada Tuhan, yang akan siap untuk hidup menurut firman Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hari ini kita akan berdoa supaya hati kita tetap di dalam Tuhan.
Mari semuanya, Engkau yang rindu untuk hidupku, untuk setia kepada Tuhan sampai seumur hidup. Mari angkat tangan di tempatmu saja. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya Tuhan. Katakan ku mau setia. Ku mau setia sampai akhir. Melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan kehidupan. Mari angkat tanganmu, katakan setia sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanku. Yang sudah mengangkat tangannya, mari bersama dengan saya. Katakan, Tuhan, jadikan aku setia. Aku memberikan hati dan ku hanya padamu Tuhan. Biarlah seumur hidupku hanya namamu saja Tuhan. Hanya Tuhan Yesus saja menjadi keselamatanku, menjadi kekuatanku, menjadi pengharapanku sampai kesudahanku tiba dan aku bersama-sama dengan Yesus. Amin. Engkau yang mendengarkan setiap kerinduan hati anak-anak, komitmen mereka kepadamu Tuhan. Engkau melihat hati mereka. Biarlah kiranya taruhkanlah tanganmu atas mereka, berkatilah mereka, penuhilah mereka, urapilah mereka, sehingga mereka menjadi umat-umat yang setia. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Katakan ku mau setia Tuhan, sungguh bersyukur Tuhan buat firman yang sungguh luar biasa Yesus. Dari sini Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan kami. Engkau lah Tuhan yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi, yang berkati persembahan yang kami berikan Tuhan. Untuk kemuliaan bagi namamu, terpujilah namamu ya Bapa. Hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin. Jemaat saya persilakan untuk kembali. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, Tuhan
jam 8 malam di sini datang ya. Lalu hari Sabtu ada ibadah misi jam 5 sore. Mari tetap datang dan hadir bersama-sama. Mari anak-anak muda, terus remaja, orang tua, mari hadir. Dan di hari Minggu adik-adik ada jam 10 ibadah Hari Raya Children Celebration. Datang ya. Ajak teman-temannya supaya diberkati. Ajak sebanyak-banyaknya ya. Lalu di jam 5 sore ada family celebration. Kalau bisa ajak orang tuanya, tunas-tunas remaja, ajak juga supaya mereka juga diberkati. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri kasih-Mu bagi kami semua. Dan saat ini juga Tuhan, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang memberikan hatinya, memberikan waktunya, pikirannya untuk mereka datang ke tempat ini bersama-sama memuji muliakan Engkau. Memberkatilah Engkau atas mereka Tuhan, limpahkan anugerah kasih-Mu bagi mereka Tuhan Yesus. Dan setiap anak-anak muda Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan mereka seluruhnya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, memegang firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka tidak akan disesatkan dimanapun mereka berada. Karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah, karena mereka tahu siapa Tuhan yang bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Rudi Siregar beserta keluarganya. Engkaulah yang terus mengerjakan isi hati-Mu kepada hamba-Mu untuk membawa jemaat-jemaat Tuhan semakin hari akan bertumbuh sehingga menjadi jemaat-jemaat yang aktif untuk memberitakan Injil, melayani, bahkan juga Tuhan Yesus menjadi berkat dimanapun berada, mulai dari usia yang paling muda sampai yang tertua, semuanya Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau berkati anak-anaknya Tuhan dipenuhi dengan roh yang takut akan Tuhan. Masa depan daripada Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati setiap para hamba Tuhan di tempat ini, para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah memberikan hidupnya untuk melayani. Kami percaya setiap hal yang kami kerjakan mempermuliakan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjadikan itu semuanya berlalu dengan sia-sia. Tuhan memperhitungkan setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah mereka terus memberikan hidup mereka, talenta mereka, bahkan juga Tuhan mereka tetap setia dalam melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi daerah ini Tuhan, ayahanda ini Tuhan, Danau Poso sekitarnya Tuhan, lawatlah daerah ini sehingga kami melihat penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan, dari segala suku, kaum, bangsa. Pakailah Tuhan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini untuk menuai jiwa-jiwa, membawa mereka kepada nama Tuhan. Engkau Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus, memakai mulut lidah bibir sehingga kami akan berani mampu menceritakan tentang Injil keselamatan kepada mereka, sehingga daerah ini Tuhan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami akan melihat di sudut-sudut rumah, sudut-sudut jalan, setiap rumah, bahkan juga Tuhan kantor-kantor, bahkan mungkin Tuhan di rumah sakit, warung-warung yang diceritakan tentang kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan Yesus. Itulah ya Tuhan yang kami rindukan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, berkatilah para pemimpin kota Medan ini Tuhan. Kami juga terus berdoa jika akan diadakan nanti pemilihan gubernur, biarlah kiranya Tuhan gubernur yang mengasihi rakyat di kota Medan dan Sumatera Utara. Itulah kiranya Tuhan yang Kau berikan bagi kota kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan berkati terus pemerintahan kami, presiden kami Tuhan, bahkan yang akan menggantikan juga Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi rakyat, mengasihi bangsa ini, sehingga mereka mau mendedikasikan dirinya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak mengambil keuntungan sedikit pun dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di daerah ini boleh dipersatukan dalam kasih Kristus bersama-sama Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Tidak adanya gontokan satu dengan yang lain, tapi kami berjalan dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah
Yesus yang menolong setiap daerah-daerah yang mengalami konflik ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong. Kami tetap rindu daerah itu tetap Tuhan ada pemberitaan Injil. Kami menekan para hamba-hambamu ke sana Tuhan. Sehingga keselamatan pun terjadi di daerah tersebut. Terpuji termulialah Engkau Tuhan Yesus. Bahkan setiap persembahan-persembahan diberikan Tuhan. Biar yang berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang memberkati jemaatnya. Mari angkatlah, tadakanlah kedua tanganmu. Mari pulanglah Engkau, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah yang menaungi Engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kalian. Mari sama-sama kita katakan